Perkenalkan, nama saya Eldawati, CGP Angkatan 11 Kabupaten Pesisir Selatan. Pada kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah tempat saya bertugas, yaitu UPT SMP Negeri 1 Pancung Soal, mengenai kebijakan-kebijakan beliau dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah yang pernah beliau pimpin. Dalam hal ini akan langsung dengan Ibu Maita Dendi, SPD MPD. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, Bu. Baik, Bu. Pada kali ini, Bu, saya ingin mewawancara Ibu terkait kebijakan-kebijakan Ibu selama ini dalam mengambil keputusan-keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah yang pernah Ibu pimpin. Mungkin juga boleh pada sekolah sebelum ini. Oke, Bu. Nanti akan ada beberapa pertanyaan ya, Bu, ya. Siap. Baik, seperti ini, Bu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah yang Ibu pimpin? Apakah dia termasuk dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih. Selama ini saya, kalau setiap terjadi permasalahan atau kasus di sekolah, terlebih dahulu saya akan identifikasi permasalahan itu. Saya akan meng-cross-check, mendengar atau mencari data-data tentang permasalahan tersebut. Kalau sudah dapat bukti, kemudian saya cari akar permasalahan, baru saya lakukan tindak lanjut terhadap permasalahan tersebut. Seperti yang Ibu lakukan, Identifikasi, cek, baru tindak lanjut. Kemudian ini, Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus di mana ada dua kasus yang sama-sama mengandung kebenaran dan sama-sama mengandung unsur kebajikan? Biasanya saya kalau ada permasalahan atau kasus yang terjadi di sekolah saya, baik kasus berat ataupun kasus ringan, setelah tadi saya identifikasi permasalahan, saya informasi, kemudian saya lakukan tindak lanjut, saya dalam mengambilkan keputusan, saya terlebih dahulu mengajak rekan kerja atau saya diskusi dengan pihak yang terkait di sekolah, sehingga nanti apa yang saya ambil itu, keputusan yang saya ambil itu akan lebih tepat. Nanti mengajak diskusi Ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang saya ambil untuk melaksanakan ini seperti tadi itu? Saya juga melihat kalau permasalahannya apa permasalahan intinya. Kalau permasalahannya intinya misalnya tentang keluarga, maka saya akan mengajak teman diskusi saya, mungkin orang yang lebih dewasa, misalnya orang yang lebih berpengalaman. Di setiap permasalahan itu akan saya cari teman untuk berdiskusi cocok dengan permasalahannya itu. Tidak semua pihak akan saya diskusikan, tapi melihat orang itu yang bisa supaya orang itu bisa diajak dan kemudian keputusan saya itu bijak dan tepat. Ibu lihat dulu kasusnya seperti apa, cari orang yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan itu. Oke, luar biasa. Kemudian hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika yang di sekolah yang pernah dipimpin? Dari pengalaman saya sebagai kepala sekolah sudah 12 tahun, ya. Itu yang setiap permasalahan itu yang paling tepat penyelesaian secara personal. Karena kalau kita menyelesaikan secara personal atau pribadi, itu yang permasalahan akan terbuka, sehingga nanti akan sampai ke akar-akar kan bisa kita selesaikan. Dan karena apa, kalau secara umum itu sulit menyelesaikan masalah, tapi secara pribadi dengan sentuhan mungkin cepat selesai masalah. Personal, kemudian nanti diberikan sentuhan-sentuhan. Ya. Kemudian tantangan ya, kita pasti punya tantangan tersendiri. Ya. Hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan bagi Ibu dalam mengambil keputusan-keputusan terkait dilema etika tersebut? Biasanya menjadi tantangan itu ketidakterbukaan. Kalau kurang terbuka, jadi berarti kita sulit menyelesaikan. Tapi kalau yang punya masalah terbuka, itu cepat selesainya masalahnya, dan akhirnya akan setelah terbuka selesai masalahnya, mereka akan sadar. Jadi kalau saya terbuka akan cepat masalah saya selesai. Jadi intinya apa? Setiap persoalan yang terjadi harus ada keterbukaan. Intinya keterbukaan. Iya. Ya, jadi tantangan Ibu selama ini adalah keterbukaan dari kasus atau orang yang bersangkutan. Nanti ia mau membuka diri untuk menyelesaikan berarti cepat. Ya. Kalau tidak, ini yang jadi tantangan. Oke, luar biasa.
Kemudian dari segi pengelolaan waktu, apakah Ibu memiliki tata kelola waktu tersendiri dalam penanganan kasus? Apakah misal ketika terjadi kasus langsung diselesaikan pada waktu itu, atau Ibu memiliki waktu tertentu untuk menyelesaikannya? Dan bagaimana cara Ibu? Oh, kalau saya enggak. Kalau saya setiap seseorang yang ada masalah, baik guru saya apa saja yang ada di lingkungan sekolah saya akan panggil. Artinya saya akan lihat kasusnya itu, akan saya identifikasi, saya cepat saya selesaikan secepat mungkin. Karena apa? Setiap permasalahan harus cepat kita selesaikan. Kalau kita tunda-tunda nanti akan berdampak lain lagi. Berarti segera mungkin. Efeknya nanti kalau ditunda akan melebar, berlarut atau melebar. Dan juga tidak harus ada waktu, tidak ada mengkhususkan waktu, tapi di mana ada permasalahan saya panggil ke kantor atau di mana tempatnya akan saya selesaikan. Oke, luar biasa. Lalu Ibu, selanjutnya ada tidak faktor-faktor atau orang-orang yang membantu Ibu selama ini dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika? Ada. Kalau saya biasanya begini, untuk supaya keputusan saya itu bijak dan keputusan itu tepat, saya akan berdiskusi dulu sebelum mengambil kebijakan. Jadi misalnya teman wakil, guru BK atau yang merasa itu akan di sekolah, sehingga nanti keputusannya saya itu secara moral bisa saya pertanggungjawabkan. Oke, berarti ada wakil dan beberapa teman guru lah yang bisa dipercaya. Terakhir Bu, dari apa yang sudah kita bicarakan tadi dan apa yang Ibu jawab, kira-kira apa pembelajaran yang bisa Ibu petik dari kebijakan Ibu selama ini dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika? Pengalaman saya sudah jadi kepala sekolah itu 12 tahun. Dan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang datang dari guru, dari siswa atau dari untuk lingkungan. Jadi intinya apa? Ya Bu. Sibuk Bapak sekarang Pak? Tidak Bu. Boleh duduk Pak? Boleh. Ya. Jadi gini Pak, kami sekarang sedang menempuh pendidikan CGP atau calon guru penggerak. Ini salah satu tugas kami di 23.1 nih Pak. Kami harus mewawancarai salah satu kepala sekolah di luar kepala sekolah kami. Apakah Bapak bersedia Pak? Siap Bu. Boleh. Jadi pertanyaan ini nanti ada 8 elemen Pak ya, terkait dengan kebijakan-kebijakan selama ini Bapak dalam melakukan usaha. Baik Pak, untuk yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika atau rujukan moral di sekolah Bapak? Begini Bu, kalau dilema etika dan rujukan moral itu kan sesuatu yang berbeda. Kalau dilema etika itu kita mengambil keputusan di antara dua kebenaran. Jadi benar melawan benar. Kalau rujukan moral artinya kita melawan antara benar dan salah. Jadi setiap di sekolah itu pasti ada dilema etika dan pasti ada dilema moral. Oke, kalau dilema etika tentang benar, rujukan melawan salah. Pertanyaan kedua ya Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak terhadap kasus-kasus, terutama nanti kasus terhadap dua kepentingan yang sama-sama mengambil kebenaran dan kewajiban? Ya, kalau di sekolah mungkin di antara dua kasus yang rujukan moral dan kita percaya, contohnya kita melaksanakan disiplin di sekolah, misalnya disiplin pagi. Kita menerapkan aturan harus masuk jam 7.15. Tapi ada kalanya siswa ini harus membantu orang tua di rumah. Artinya apa? Kita melawan antara benar dan benar. Membantu orang tua itu benar. Dan disiplin jam 7.15 itu juga benar. Artinya kita harus mengambil keputusan di antara dua yang benar. Dan kita harus menganalisa terlebih dahulu. Kita tidak boleh langsung memutuskan orang ini bersalah atau tidak. Misalnya kita harus menganalisis ada 9 langkah, kita menganalisisnya terlebih dahulu, baru kita ambil keputusan. Nanti menganalisa dulu ya Pak, melalui 9 langkah. 9 langkah dalam mengambil keputusan. Oke.
Baik Pak, berikutnya langkah-langkah atau prosedur yang Bapak ambil selama ini seperti apa Pak? Prosedurnya mungkin kita akan memanggil siswa, kemudian kita Iya. verifikasi siswanya kenapa terlambat, Iya. kemudian kita komunikasikan dengan siswa, pertama kita komunikasikan dengan orang tuanya, nanti nilainya mana, kemudian kita ambil titik temunya di mana. Jadi kalau titik temunya nanti harus anak ini harus diizinkan terlambat 15 menit, apa salahnya? Dipanggil dulu anak Pak ya, koordinasi dengan Iya, BK, BK, sampai ke wali kelas, kemudian wakil, Iya. kemudian nanti kita ambil keputusan sesuai dengan mana, apakah ini anak diizinkan 15 menit atau enggak, Iya. lalu diizinkan masuk. Iya. Baik Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan terhadap kasus dilema etika di sekolah? Hal yang paling efektif mungkin seperti tadi, jadi kita tidak langsung menjudge anak kita di sini. Jadi kalau memang benar menurut kita dan siswa juga merasa paling benar, kita harus ambil titik temunya benar itu di mana, bukan titik temunya benar itu di mana. Mencari titik temunya Pak ya. Iya. Oke. Kemudian selama ini tentu ada tantangan-tantangannya Pak ya. Iya. Nah seperti apa tantangan-tantangan Bapak dalam mengambil keputusan terhadap dilema etika? Iya. Di tantangannya yang pertama mungkin Bu, ada sebagian guru kita yang masih premium. Iya. Mereka tidak akan mau sedikit pun mundur dari peraturan yang sudah ada. Iya betul. Kita kan peraturan itu kita kita punya kesepakatan. Kesepakatan yang kita ambil itu antara siswa dengan guru Iya. itu perlu komunikasi. Jadi saling kolaborasi, kita tidak bisa memaksakan siswa. Karena siswa kita ini apalagi kita di daerah itu banyak tantangan. Mereka datang ke sekolah itu perlu tantangan. Iya. Iya. Ada yang sekian kilometer mereka harus datang ke sekolah. Ada transportasi juga tidak. Tidak ada transportasi umum ke sekolah. Mereka harus numpang temannya dulu, nunggu temannya. Atau ada motor mungkin dipakai oleh ibunya, dipakai oleh ayahnya, itu harus kita. Itu tantangannya mungkin seperti itu. Kadang ada guru yang tidak mau bertoleransi dengan siswa. Idealisme guru lagi Iya. gitu ya Pak ya, Iya. dengan kondisi siswa yang di Iya, lapangan tadi iya, ya. betul. Oke, memang ini jadi tantangan tersendiri Iya, ya Pak ya. betul. Oke. Kemudian mengenai pengelolaan waktu lagi ya Pak ya. Apakah Bapak memiliki pengelolaan waktu dalam menangani kasus-kasus itu Bapak? Mungkin ketika kasus itu terjadi langsung Bapak selesaikan pada waktu itu, atau Bapak memiliki waktu khusus dalam menanganinya? Kemudian bagaimana cara? Iya, tergantung. Jadi ada kasusnya itu butuh waktu yang panjang. Iya. Ada yang kasus itu memang harus selesaikan hari ini. Iya. Kalau waktunya butuh untuk manggil orang tua, tentu kita harus manage dulu waktunya, cari waktunya. Kapan orang tuanya bisa datang, kapan diselesaikan, itu butuh waktu. Tapi kalau memang kasus itu harus selesaikan hari itu juga, detik itu juga harus selesai. Kita tidak perlu, ya tergantung masalahnya. Kita sudah tidak boleh. Kemudian Pak, ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang membantu Bapak atau mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan terhadap kasus dilematika di sekolah Bapak? Ada. Mungkin ada wakil, Oh, wakil. guru BK, wali kelas, dan semua kawan-kawan yang sepaham tentang dilematika. Kadang tidak, kan di sekolah sekarang sudah banyak juga yang terlepas dari guru kolonial namanya. Iya, iya betul sekali Guru Pak. pendidik. Ya, terlalu terbagi dua Pak ya, Iya, milenial betul. sama milenial Pak. Milenial. Iya betul. Tapi alhamdulillah ada berarti Pak Ada, ya, Bu. guru BK gitu ya. Terakhir nih Pak pertanyaannya, dari apa yang Bapak sampaikan tadi gitu kan, pelajaran apa yang bisa Bapak petik dari kebijakan-kebijakan yang Bapak ambil selama ini dalam menyelesaikan kasus-kasus dilematika di sekolah? Kalau kasus dilematika Bu, yang ini kan kita kita tidak bisa memaksakan pada siswa aturan yang kita buat. Artinya peraturan yang kita buat artinya harus mengarah kolaborasi. Jadi kita menghamba pada mereka seperti itu. Kita mendahulukan kepentingan mereka. Oke, luar biasa sekali Pak jawabannya. Dari sini dapat lebih kesimpulan ya Pak, dan kebijakan-kebijakan yang Bapak ambil itu, alhamdulillah Bapak sudah menerapkan 9 langkah dalam mengambil keputusan terhadap
kasus-kasus yang pernah terjadi di sekolah Bapak, khususnya kasus delik etika gitu ya. Oke, luar biasa sekali Pak. Sepertinya sangat menginspirasi sekali Pak bagi saya pribadi gitu kan. Nanti jika saya punya kesempatan mengajar di kelas itu kan pasti ada nanti ya Pak ya kasus-kasus seperti ini, insya Allah akan saya coba terapkan. Oke, terima kasih waktu ya Pak ya. Semoga bermanfaat. Sukses selalu Pak. Terima kasih Pak. Undur diri ya Pak ya.